Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat jumpa kembali Brighters di podcast Bright Indonesia dan di Kurma Kupasan Salah Ramadan berjumpa saya Samsul Madri ditemani oleh Usman Ibn Amir dan Saya Budi Bright. Brighters, pasti di perjumpaan kita hari ini merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menuntaskan acara kurma. Dari hari ke hari apa yang tersampaikan, tema demi tema Pak Ustadz Usman yang sudah memberikan sebuah wejangan, semoga bisa memberikan kemanfaatan untuk kebersamaan. Amin. Amin ya Allah. Ini dorongan ketenangan didapatnya dari mana? Ada yang orang ketenangan bisa didapat dari sholat malam, dari zikir, dari baca Quran, atau dari dengerin Musik, tausiah, ya. musik. Itu kan dorongan. Ya. Atau dari healing ya Pak? Healing. Nah, Bahasa trennya healing sekarang. jelas ya. Tapi di antara itu semua ada yang pasti, ya pasti dan berlanjut, yaitu zikir. Itu karena Allah yang memberikan resep. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, hati jadi tenang. Jadi itu disebutnya nafsul mutmainnah. Lalu itu kan sisinya bagus semua. Nah sekarang sisi jelek manusia. Jadi nafsu yang condong kepada kejahatan. Inna nafsa la ammaratin bisu. Sesungguhnya nafsu dalam arti mendorong kepada keburukan. Contohnya apa nih? Bagian-bagiannya yang mendorong kepada keburukan. Satu namanya nafsu sabu'iyah. Apa itu? Dorongan nafsu yang watak serigala. Oh. Kira-kira apa ya kalau watak serigala itu? Galak. Beringas rakus. Rakus, Ya. yang pasti kejam. Kejam ya. Ya. Jadi kalau manusia ada wataknya menonjol, rakus, tegaan, kejam, itu nafsu sabuiyahnya tinggi. Oke. Tinggi. Nafsu serigala. Gitu. Ada lagi nafsu bahimiyah, nafsu binatang ternak. Kayak apa nafsu binatang ternak? Wataknya. Ya seperti kambing atau Wataknya maksudnya, wataknya. wataknya ya kayak apa ya, kerdil gitu ya. Kok kerdil? Dia ini ya, nurut atas perintah ini ya. Nah, ngekor. Ekor ya. Oh, ngekor. Iya. Manut kepada siapa yang nuntun. Iya, betul. Gitu. Makanya sebesar-besarnya kerbau itu logikanya kan aneh gitu. Kok bisa dituntun sama anak kecil? Iya, betul. gitu ya. Siapa yang itu namanya nafsu bahimiyah. Ada dalam diri manusia gitu. Nah, ada dari manusia. Lalu ada yang disebut, nah terakhir nih, hawa syahwat. Nah, hawa dan syahwat. Kita sering mengungkapkannya dengan gabungan. Ya. Jadi ada semacam perbedaan, hawa nafsu beda, syahwat beda. Cuman di kita syahwat itu biasanya identik dengan seks. Padahal setiap kecondongan kepada materi kan nggak mesti seks. Iya. Ya, harta Itu syahwat juga. Oh, oke. Nah, bahkan kita sering mendengar istilah yang sekarang, wah dia mah udah nggak ada syahwat politiknya, kan gitu ya. Jenderal juga walaupun dia jenderal, syahwat politik udah nggak ada gitu. Itu kan artinya keinginan. Nah dari perincian ini semuanya nih esensinya adalah nafsu yang baik dan nafsu yang buruk itu bisa dikendalikan melalui puasa. Kenapa? Walaupun kita menceritakan ada istilah nafsu sabuiyah, watak serigala, bahimiyah, watak binatang ternak, syahwat, itu keinginan untuk materi. Itu semua gambarannya ada di puasa.
Apa sih sebetulnya keinginan dari serigala? Kan materi juga sebetulnya ujung-ujungnya ya. Iya. Nah, di puasa semua kebutuhan pokok yang sifatnya materialistis, jasmania, bahasa saya perut dan di bawah perut. Gitu ya. Jaraknya dekat sekali. Nah, udah mengukur. Perut dan di bawah. Itu saat siang ditahan. Yang sebetulnya status hukumnya halal. Iya. Nasi kebutuhan perut kan? Iya. Halal lagi. Halal. Tahan, tar habis maghrib. Gitu. Teh, kopi, susu, sirup dan segala macamnya kebutuhan perut. Tahan, tar habis maghrib. Iya. Istri halal. Ya, kebutuhan di bawah perut. Entar Tahan. kapan? Habis subuh. Kelamaan. Habis subuh, gawat ini. Nah, sawal mungkin ya kalau habis subuh sawal. Gitu, bahaya gitu. Kira-kira tuh yang kebutuhan di bawah perut, istri halal, Iya. tahan kapan? Ya, pada maghrib bisa. Oh, pada maghrib. Wah, ini namanya kalau jawabannya pada maghrib ini kebelet. Waktu yang pendek tadi. Pelonggaran dikit apa? Taraweh. Nah, itu pengendaliannya yang halal gitu. Kita kendalikan dan ternyata mampu. Iya. Nah, jadi ketika nafsu ke materi, ke istri, ke segala macam bisa kok dikendalikan di sama kita, bukan di stop, maaf, di stop namanya membunuh karakter asli manusia. Manusia itu punya nafsu. Iya. Ya. Jadi dikendalikan dan kita bisa. Ujung-ujungnya begini, masa kalau yang haram nggak bisa? Iya. Yang halal Yang aja halal. nyata-nyata milik kita bisa kok. Masa yang haram nggak bisa? Takwa itu melaksanakan perintah Allah artinya halal. Iya. Menjauhi larangan Allah artinya haram. Yang halal lapar. Nah, lapar itu ditahan, dikendalikan. Yang haramnya haram, nggak boleh makan walaupun halal awalnya. Dikendalikan bisa. Entar setelah Ramadan, esensi itu yang perlu dipertahankan. Memang Ramadan esensinya adalah mengendalikan hawa nafsu dengan target takwa. Nah, mempertahankannya istiqomah itu yang susah. Makanya disebut tadi, saya juga baru tahu itu Lebaran artinya menyudahi. Ya, ini istilah ibu saya. Nah, menyudahi. Apapun artinya itu, kalau memang menyudahi dalam arti menyudahi segala perilaku yang jelek, itu memang cocok dengan esensi tadi. Karena perilaku jelek kan cuma 3 ya. 1 hawa nafsu, kemudian kendalinya setan, yang ketiga kebodohan. Jadi dosa itu berpangkal dari 3 tadi. Memperturutkan nafsu, maksudnya nafsu yang buruk. Jokinya setan. Kemudian ada lagi yang lain, faktor kebodohan. Kalau faktor kebodohan, nafsunya bisa dikendalikan, setan nggak masuk, cuma nggak tahu. Sebetulnya dia itu haram apa enggak, saking nggak tahu. Nggak tahu hukumnya. Nggak tahu hukumnya, itu kan namanya kebodohan. Iya. Nah, itu semua nanti insya Allah dipertahankan setelah Ramadan. Makanya ukuran begini, puasanya berhasil apa enggak? Ukurannya dimulai dari Lebaran. Kalau misalkan waktu Ramadan bisa bangun malam tahajud, gak aneh. Iya. Orang banyak berdua dipukulin, Iya. keliling lagi, Iya, iya. kan gak aneh ya gitu. Bisa sahur gak aneh. Tapi kalau di setelah Ramadan sahur ke sono bisa sahur untuk puasa sunnah, bisa bangun malam, itu bagus. Kenapa? Dia berjuang sendiri. Yang bangunin siapa?
paling istrinya kalau mau, paling suaminya kalau mau. Dia kan harus berjuang sendiri. Nah ketika Ramadan kita rajin tarawih, rajin bersolat berjamaah maksudnya ya. Itu juga kan kami. Orang masjidnya penuh, sampai keluar. Sekarang giliran setelah Ramadan, hari kedua Lebaran. Tapi dia di masjidnya, atau musola gitu. Sampai keluar-luar. Saking keluar-luarnya nggak ada yang masuk. gitu. Nah itu masa Mas Budi inti dari esensi Ramadan yang harus dipertahankan di setelah Ramadan 11 bulan ke depan. Jadi esensinya adalah pengendalian hawa nafsu sehingga target takwanya tercapai. Insya Allah, mudah-mudahan Brighters apa yang tersampaikan oleh Bapak Ustadz Usman Ibnu Amir ini bisa memberikan satu motivasi bahwa kita memang ingin dikatakan seperti Pak Ustadz tadi mengatakan tingkat ketakwaan akan terlihat setelah 2 hari Lebaran. Asik gitu itu. Berbahaya. Oke, Mas Budi ada pertanyaan lagi Mas? Iya, dari saya cukup luar biasa dari penjelasannya. Justru yang kita semua minta doanya adalah bagaimana kita menjaga 11 bulan di pasca Ramadan ini supaya tadi tuh ketakwaan itu semakin meningkat. Doanya itu kalau yang sering saya baca, nafsu itu wadahnya kan hati, akal nafsu wadahnya hati. Nah, watak karakter dari hati adalah ya taqallab bolak-balik. Maksudnya jalan yang konsisten. Labil. Saat ini rindu, suatu saat benci. Antara benci dan rindu ada di sini. Itu namanya hati. Nah, makanya kita karena hati itu sifatnya begitu, makanya disebut bahasa Arabnya hati kan qalbu. Kita bukan qalbu kalimat. Kalbu. Benar nggak? Iya. Kalbu. Kalau qalbu artinya selalu berbolak-balik. Kalau kalbu, kalau qalbu kan pakai kol. Qalbu karena berbolak-balik, labil. Tapi kalau kalbu pakai kal, artinya anjing. Dan jadi pantesan kayak anjing. gitu. Nah, qalbu ya doanya adalah ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikan hati, sabbit qulubana, teguhkan hati kami ala dinik, di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai Allah yang mencondongkan hati, sarrif qulubana, condongkanlah hati kami ala ta'ati, atas ketakwaan kepadamu. Itu doanya. Jadi Allahumma sabbit qulubana ala iman, boleh yang itu. Kalau saya digabung begini, Allahumma ya Allah sabbit qulubana, teguhkan hati kami ala iman, dalam keimanan. Wa tahhir qulubana, sucikan hati kami minan nifaq, dari kemunafikan. Munafik itu kan bermuka 2. Gitu. Tapi masih kalah sama Rahwana yang bermuka berapa? Banyak. 10 ya. Munafikan gitu. Ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikan hati, sabbit qulubana ala dinik, teguhkan tetapkan hati kami dalam agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai Allah yang mencondongkan hati, sarrif qulubana ala ta'atik, condongkan hati kami dalam ketaatan kepadamu. Itu doanya. Kalau enggak apa ya call me and WA. Dan itu baik dibaca setelah sholat fardu itu. Iya, saya suka bacanya setelah sholat fardu. Ya, doa, masuk doa-doa yang kita bacakan. Dan Pak Ustadz, sayang sekali Pak Ustadz. Mas Budi, ini karena keterbatasan waktu. Yang tentunya sebenarnya kita mau berlama ya kan. Cuma ya itu dia, kita punya waktu sedikit banget ya. Dan Brighters, terima kasih
tentunya kami dari Barat Indonesia ingin mengucapkan selamat memasuki hari Lebaran. Mohon maaf lahir batin, dan semoga apa yang kita jalankan di dalam kita menjalani ibadah puasa, semuanya kita kerjakan dengan ketulusan, keikhlasan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala Amin. dan balasan yang setimpal. Amin. Seperti itu Ibu Budi. Ibu Budi ada yang mau disampaikan untuk Brightes? Ya, untuk Brightes barangkali dalam selama kita berinteraksi ada perilaku dan karakter kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ya beginilah kami ada. Sama-sama, saya juga mau dia maafkan. Berarti sebentar lagi dong kita sambut Lebaran ya. Insya Allah. Subhanallah. Sama-sama kita sambut Lebaran dengan sukacita. Subhanallah. Pak Usman, terima kasih Pak ya. Sama-sama. Semoga Bapak Ustadz kalau ada program acara seperti ini Bersedia. Amin ya Allah. Oke. Mas Budi, terima kasih juga Mas Budi. Sama-sama Mas. Dan sebagai pembawa acara juga menyampaikan terima kasih, dan kita tutup saja ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.